Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Islam. Kali ini kita akan membahas tentang Nabi membangun masyarakat tamadun di Madinah. Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sahabat Pena Islam, dakwah yang ditentang kuat oleh suku terkenal di Makkah semenanjung Arab yaitu kaum Quraisy diterima dengan baik oleh masyarakat Arab di Madinah. Maka setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau langsung membentuk masyarakat bertamadun tinggi. Maka beliau menyusun program-program pembangunan awal masyarakat ini sebagai berikut. Pertama, membangun masjid sebagai sentral aktivitas umat. Ada dua aktivitas yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan secara kontinu di masjid pada zaman itu, yaitu melaksanakan sholat berjamaah yang dapat mengukuhkan ukhuwah dan memberi pengetahuan kepada umat. Cara membina pengetahuan bagi umat Islam adalah dengan mengadakan majelis ta'lim bagi orang dewasa dan mengajarkan baca tulis serta dasar-dasar pengetahuan agama bagi anak-anak. Semua anak muslim diharuskan belajar membaca dan menulis sebagai suatu hal yang sangat asing pada waktu itu. Dalam tempo 2 bulan telah terbangun 9 masjid di perkampungan-perkampungan Madinah, dan semua masjid harus diisi dengan 2 rutinitas penting ini. Selain 2 kegiatan ini, masjid juga difungsikan sebagai tempat musyawarah untuk memutuskan berbagai urusan kemaslahatan umat. Yang kedua, membangun pasar yang islami. Ketika Nabi berada di Madinah, telah ada sebuah pasar besar terkenal milik Yahudi, yaitu Pasar Bani Qainuqa, yang merupakan pasar induk di Madinah. Di pasar ini dikenal dengan praktik riba dan pengutipan iuran pasar yang tinggi. Orang-orang Arab Madinah melakukan transaksi jual beli di sini. Kaum muslimin Madinah menginginkan agar ada pasar milik muslim yang maju. Maka pada suatu hari Nabi dengan ditemani oleh seorang Ansar berkeliling mencari tempat lain yang pantas untuk dibangun pasar. Setelah ditemukan tempat yang strategis, beliau menyatakan, "Disinilah pasar untuk kamu sekalian." Nabi menetapkan jual beli di pasar ini tanpa pengutipan iuran, sementara transaksi dagang harus dengan harga lebih murah. Kemudian beliau menyampaikan tentang kedudukan pasar dalam hadisnya, "Bergembiralah bahwa orang yang datang membawa barang ke pasar kami seperti mujahid di jalan Allah, dan orang yang memonopoli di pasar kami seperti orang yang tidak percaya pada Al-Quran." Oleh karena itu, Nabi terus memantau dan mengawasi pasar ini sehingga menjadi pasar terkenal murah yang ramah. Karena pasar ini maju pesat menimbulkan iri dan benci di hati Yahudi pada kemajuan ekonomi umat Islam dan lesunya pasar besar Bani Qainuqa Yahudi yang sangat terkenal. Ketiga, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan hijrah dari Makkah dengan kaum Ansar. Penduduk Madinah yang rela membantu saudara seiman mereka pada tanggal 12 Ramadan tahun pertama sampai Nabi ke sana. Beliau menetapkan persaudaraan antara keluarga Muhajirin dengan keluarga Ansar secara resmi di rumah Anas bin Malik. Berkat persaudaraan ini, banyak masalah lapangan kerja dan krisis yang dihadapi kaum Muhajirin teratasi. Kaum Muhajirin yang sangat minim membawa bekal dari Makkah menjadi pekerja-pekerja keras dan giat baik di kebun ataupun di pasar. Dengan demikian, kebun-kebun kurma orang Arab di Madinah menjadi subur dan pasar bangkit lebih maju. Keempat, menetapkan tanah perumahan bagi orang-orang Muhajirin. Setelah suasana lebih stabil di Madinah, Nabi mulai merancang perumahan bagi kaum Muhajirin agar mereka tinggal di rumah sendiri dan tidak terus-menerus membebani kaum Ansar. Maka beliau meminta terutama tanah-tanah kosong yang tidak dikelola atau jauh dari pemukiman penduduk Ansar untuk menjadi tempat perumahan bagi kaum pendatang dari Makkah. Sementara mereka yang belum sanggup membangun rumah atau belum tersedia tanah untuk tempat tinggal, umumnya mereka yang masih lajang diberikan tempat tinggal di beranda masjid, atau yang lebih dikenal dengan ahli suffah, orang yang menghuni teras masjid Nabi.
Mereka pulang ke masjid di malam hari dan beraktivitas sebagaimana lazimnya kerja saudara-saudaranya yang lain di siang hari. Kelima, menetapkan piagam Madinah untuk masyarakat Muslim dan juga dengan komunitas Yahudi. Nabi mempersatukan antara kabilah Aus dengan Khazraj, antara Muhajirin dengan Ansar, dan antara sama bani-bani dalam kalangan Yahudi. Semua mereka harus saling bantu-membantu antara sesama dan wajib menjaga persaudaraan dan pertahanan Madinah. Maka di antara lembaran piagam Madinah tersebutlah bahwa bagian dalam kota Yathrib adalah tanah haram bagi seluruh anggota lembaran perjanjian ini. Jiran bagaikan diri sendiri, tidak dimudaratkan dan tidak boleh berbuat salah. Nabi adalah pimpinan tertinggi negara sebagaimana tercantum bahwa apapun yang terjadi di kalangan anggota lembar perjanjian ini berupa kejadian atau bentrok yang dikhawatirkan membawa kerugian, maka harus dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Maha menjaga terhadap apa yang ada dalam lembar ini semua. Pasal-pasal piagam Madinah merupakan undang-undang dasar bagi masyarakat Madinah yang harus dijalankan dan dipatuhi secara bersama-sama. Keenam, masalah penulisan. Ketika tegak negara Islam Madinah, Rasulullah memerintahkan sejumlah sahabat untuk melakukan penulisan dalam banyak hal, terutama yang menyangkut dengan urusan negara. Nabi menetapkan Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu dan juga penulis surat Nabi sekaligus penerjemah jika datang surat-surat dari luar dan juga membalas surat-surat yang datang daripada penguasa luar. Ali bin Abi Thalib juga pernah ditugaskan untuk menulis piagam Madinah yang merupakan perjanjian bersama untuk menjaga dan memelihara Madinah secara stabil. Sejumlah sahabat-sahabat lain mencatat barang yang masuk sebagai kas negara berupa zakat, infak, iuran dan jizyah, sebagaimana juga dicatat pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Kalau kita lihat pada program-program awal ini menunjukkan bahwa Nabi telah membangun dasar-dasar negara yang kukuh, didasarkan pada ketuhanan, pendidikan, kesejahteraan, pengembangan ekonomi, pertahanan dan administrasi yang tertib. Hanya di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.